3. Ya, begitu saja ya. Kita tidak usah terlalu melebar ke yang lain. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua, ditanyakan mana yang paling tepat. Nah, kalau yang paling tepat memang mau tidak mau kita harus analisa semua data tersebut. Nomor 3. Nomor 3 kita lihat ya. Mana yang paling sesuai. Jadi pernyataan nomor 3, nomor 2 ini sama ya. Berarti kita menganalisa dulu. Jadi harus dianalisa semuanya. Ini sama saja ya. Yang paling tepat juga yang ditanyakan. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah dari data tersebut mana yang paling diminati. Paling diminati. Nah, paling diminati atau paling disukai ini tidak boleh kita putuskan dengan perasaan. Harus by data. Berarti kita harus mengetahui jumlah yang memilih. Misalnya soal kegemaran yang paling banyak. Kan begitu ya? Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kita fokus dulu ke 4 soal pertama. Nah, menurut saya, nah ini kan saya akan mengajarkan tadi ya. Dari soal nomor 1, 2, 3, 4, saya paling mudah melihat nomor berapa? Nomor 4. Ya. Paling diminati itu berarti paling banyak. Betul? Nah, kita cek saja ya. Misalnya bola basket. Bola basket itu kalau kita langsung jumlah 370, betul? 100 tambah 150 tambah 120. 370. Kemudian seni tari 75 tambah 78 itu 153. 153 ditambah 80 itu hanya 200-an. Ratusan. Yang melukis itu hanya seratusan. Seratusan. Kemudian menyanyi 574644. Nah, itu hanya ya seratusan saja. Seni peran ini jelas, ini 227. Nah, betul? Maka di sini saya mau tanya, dari 4 kegemaran ini, bola basket, seni tari, melukis, menyanyi, seni peran, manakah yang paling banyak atau paling diminati? Apa? A, B, C, D, atau E? Bola basket. Jelas bola basket ya? Oke. Ini clear. Ini yang jelas sangat mudah. Ini tidak ada keraguan di dalamnya ya. Oke, jadi jelas bola basket gitu. Oke, ini nomor 4. Jadi gini adik-adik, mengerjakan soal NBT itu tidak selalu harus urut dari soal nomor 1. Intinya, kerjakan soal yang paling mudah dulu menurut kalian. Yang paling mudah dan paling cepat. Kalau nomor 4 kira-kira paling mudah ya kerjain dulu. Ya, harus kerjain nomor awal. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba akan melihat nomor 1 sampai nomor 3 terlebih dahulu ya. Saya clear dahulu. Oke, kita lihat. Nah, paragraf 1 adalah untuk menyalurkan bakat dan minat. Paragraf 2 dari formulir yang dibagikan itu. Ya, di sini kita lihat di soal nomor 1 dikatakan paragraf 2 kalimat ketiga. Berarti paragraf 2 kalimat pertama adalah dari formulir, kalimat kedua adalah meskipun tidak semua bakat, dan kalimat yang ketiga adalah dengan cara itu. Dengan cara itu, sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan bakat dan siswa. Berarti itu pada kalimat yang ketiga merujuk pada proses kalimat kedua dan atau kalimat pertama. Maka kita lihat, kalimat pertama bicara gimana? Dari formulir yang dibagikan itu ya dapat dikenali berbagai minat dan bakat meskipun tidak semua bakat dipenuhi di sekolah. Pihak sekolah dapat mengetahui kegemaran. Dengan cara itu, itunya menuju pada apa? Berarti menuju pada kegiatannya. Apa kegiatannya? Berarti kegiatannya adalah pengisian formulir. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini
eh, sekolah bisa tahu menyalurkannya dari apa? Pengisian formulir, pengisian angket. Ya, ini namanya angket, angket bakat dan minat. Jadi ketika angket bakat dan minat dibagikan atau formulir dibagikan, maka sekolah akan tahu seberapa kegemaran siswa. Oke, jadi nomor satu itu adalah jawabannya B. Bisa dipahami nomor satu? Jelas ya? Oke. Baik. Kemudian kita lihat nomor dua. Nomor 2 dan 3 sama ya. Kita diminta mengetahui mana paling tepat. Nah, kalau paling tepat ada semuanya, kita harus melakukan cek satu persatu ya. Oke, lihat di sini ya. Kalau saya berikan tips untuk mengecek data. Jadi tips ya, tips untuk data ya, tips untuk analisa data. Analisa data. Yang pertama adalah pelajari naik turunnya data. Naik atau turunnya data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari data itu kapan nilainya maksimal dan kapan nilainya minimal. Jadi harus dicek kapan maksimal, kapan minimal ya. Jadi kita harus tahu itu. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga harus tahu data itu kapan memberikan yang namanya rataan ya, average, nilai rata-rata, nilai rata-rata ya. Oke. Kemudian yang keempat, biasanya ingin diketahui jumlahnya, jumlahnya. Atau yang kelima, biasanya ditanyakan adalah selisihnya. Salah lagi ya. Jadi kalau kita bicara data, data-data yang ada biasanya ini yang diminta tidak lebih dari 5 hal ini. Biasanya begitu ya. Jadi kita bicara metodologinya. Yang pertama akan bicara naik turunnya data. Apakah data itu naik atau turun? Ya. Yang kedua adalah maksimal atau minimal. Maksimal itu adalah nilai tinggi, minimal adalah nilai terendah. Yang ketiga adalah nilai rata-rata. Rata-rata ini adalah data-data yang ada dijumlahkan dibagi dengan berapa banyak data tersebut ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian jumlahnya ya, kemudian selisihnya. Saya beri contoh, saya belum akan menjawab nomor 2 atau nomor 3, tapi saya beri contoh menganalisa data. Kita lihat di sini bola basket ya. Bola basket di sini terlihat di kelas 10 ada 100 anak, kelas 11 150 anak, dan kelas 12 adalah 120 anak. Sehingga untuk data bola basket ini terlihat dari kelas 10 ke kelas 11 ini naik, dari kelas 11 ke kelas 12 turun. Betul? Nah, sehingga di bola basket ini jumlah peminatnya atau penggemarnya naik kemudian turun. Begitu. Ini bola basket. Tapi kalau kita lihat seni tari ini ya, kelas 10 75, kelas 11 78, kelas 12 80. Walaupun kecil, tetapi di seni tari ini selalu naik. Perhatikan, selalu naik untuk seni tari, ya. Selalu naik, walaupun kecil ya. 75, 78, 80. Oke, mari kita belajar analisa data. Kemudian melukis. Kelas 10 68, kelas 11 54, kelas 12 44. 68, 54, 44. Berarti melukis ini selalu turun. Betul? Oke. Kemudian menyanyi dari 57, 46 dan 44 ini juga selalu turun. Nah, kita bicara seni peran sekarang. Peran dari 40 ya di kelas 10, kelas 11 7 turun drastis, kelas 12 180. Naiknya lebih drastis lagi. Berarti nggak jelas ini ya. Turun drastis kemudian naik drastis. Nah, ini adalah analisa awal bagaimana kita memahami data. Nah, kemudian setelah kita bisa memahami analisa awal ini, mari kita melihat pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soal. Bisa jadi pernyataan-pernyataan ini ada yang benar dan ada yang salah, bisa seperti itu. Atau bisa jadi juga ada yang benar, tapi juga ada yang lebih benar.
Jadi kita memilih mana pernyataan yang paling benar dibanding yang benar. Bisa dimengerti ya? Salahnya lagi. Ketika kita mendapatkan soal-soal dengan ada pertanyaan yang paling tepat, ini bisa jadi ada yang tepat, ada yang benar, dan ada yang salah. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah ada yang benar, tapi ada yang paling benar. Gitu. Jadi kita akan memilih yang paling benar kalau ada beberapa jawaban yang benar. Itu maksudnya. Gitu ya? Oke. Baik, mari kita lihat nomor 2A ya. 2 option A. Sebentar. Nah, tabel di atas ya kita lihat ya. Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler tidak stabil. Hal ini ditunjukkan jumlah siswa pada setiap kelas yang tidak tetap, misalnya menyanyi dan seni peran. Nah, kira-kira betul atau salah ini pernyataan 2A ini? Kurang tepat ya. Nah, tadi kita lihat analisa sementara, memang ada yang naik kemudian turun, ada yang turun drastis kemudian naik drastis, tapi ada yang naik terus dan ada yang turun terus. Berarti pernyataan A ini tidak bisa menjadikan kesimpulan yang tepat untuk semuanya. Begitu ya. Yuk, kita lihat yang B. Tadi atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam milih ekstrakurikuler cenderung stabil. Nah, jadi ini juga salah ya. Karena buktinya tadi ada yang naik terus, ada yang turun terus. Ada yang naik drastis, kemudian turun drastis, dan sebaliknya. Jadi pernyataan yang menunjukkan stabil atau tidak stabil ini tidak bisa kita memandang pasti benar. Karena berbeda-beda. Kita harus melihat kasusnya. Di kegemaran yang mana dulu nih? Oke. Kalau bola basket tadi naik, kemudian turun. Seni tari itu pasti naik. Melukis pasti turun, menyanyi turun juga, seni peran juga turun dan naik. Berarti kita tidak bisa mengeneralisir, harus lihat per kasus, per jenis kegemaran. Kemudian yang C, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung fluktuatif. Sebenarnya kata-kata fluktuatif ini bisa dimaknai dengan tidak stabil juga ya, kurang lebihnya sama ya. Oke, nah di sini kita lihat ya, hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang yang tidak selalu tetap. Misalnya bola basket dan seni peran. Nah, kalau sih kita lihat ya bola basket dan seni peran kalau dia mengatakan fluktuatif, nah di sini cenderung betul ya. Kita lihat di sini bola basket kan naik kemudian turun. Seni peran drastis dan naik drastis. Jadi kalau kita mengatakan fluktuatif untuk bola basket dan seni peran ini betul. Tapi jangan percaya dulu, kita lihat deh. Dari tabel di atas diketahui siswa cenderung memilih seni peran. Hal ini kelas 12 terbanyak. Wah, ini sebenarnya kurang tepat juga ya. Karena sebenarnya di kelas 10 dan di kelas 11 itu bola basket mendominasi. Jadi pernyataan D ini benar tapi tidak tepat, gitu kan? Gitu. Atau yang E dari tabel di atas diketahui bahwa siswa cenderung memilih bola basket meskipun permintaan tidak oke. Nah, ini sebenarnya bola basket mendominasi. Tetapi kalau kita mengatakan cenderung pilih bola basket, pernyataan ini akan salah di kelas 12. Kenapa? Karena di kelas 12 yang dominan adalah seni peran. Nah, di sini yang kita harus hati-hati. Jadi kita harus melihat untuk penalaran umum ini, tadi saya sampaikan, ketika kita tidak ada jawaban yang salah, harus memilih jawaban yang paling benar di antara jawaban-jawaban yang benar. Sehingga di sini kalau saya lebih memilih jawabannya adalah yang C, di mana C itu mengatakan fluktuatif. Fluktuatif itu tidak konstan, ya berubah, bisa naik, bisa turun atau naik, ya, tidak selalu tetap, itu fluktuatif. Dan di C ini menunjukkan fluktuatif adalah di bola basket dan seni peran, itu betul, karena bola basket naik kemudian turun, seni peran turun kemudian naik. Begitu nomor 2, adik-adik jelas semua? Jelas ya? Oke. Nomor tiga ini dengan nomor 2 kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Kita hanya menganalisa saja. Yuk kita cek. Yang A, peminat bola basket semakin meningkat setiap tahun. Betul atau salah yang A?
jelas salah ya, jelas salah sekali ya. Oke, karena bola basket naik dan turun. Yang B, seni tari prospeknya paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Ya, oke. Peminat selalu selalu meningkat ini betul ya, tapi dikatakan prospek paling baik ya sebenarnya belum tentu juga. Kita nggak bisa mengatakan prospek paling baik. Tetapi setidaknya yang B ini tidak salah, ya. Oke, ini kita pikirkan menjadi salah satu jawaban. Kemudian yang C, seni lukis paling baik karena selalu meningkat. Nah, kalau ini jelas salah, kita nggak usah mikirkan karena seni lukis itu selalu turun. Kemudian yang D, di setiap jenjang menyanyi kegemarannya paling sedikit. Nah, ini kalau kita lihat di kelas 10 ini salah karena paling sedikit seni peran. Berarti yang D jelas salah, ya. Kemudian E, seni peran paling tidak diminati karena paling sedikit, berarti jelas salah sekali ya. Nah, kalau kita lihat A pasti salah, C pasti salah, D pasti salah, dan E pasti salah. Maka B ini menjadi jawaban kita. Akan tapi saya ingin menyampaikan B jadi jawaban kita karena dinyatakan seni tari selalu meningkat. Sebenarnya itu. Tapi kalau dikatakan prospek paling baik ini sebenarnya belum tentu. Tetapi karena tidak jawaban benar yang lain yang lebih benar, maka mau tidak mau, suka tidak suka kita harus memilih jawaban yang B. Oke. Baik, adik-adik semuanya, untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 4, apakah sudah dimengerti? Kalau adik-adik mengerti, silahkan tulis di kolom chat mengerti, silahkan. Ini karena bareng-bareng, mohon perwakilan admin ya, untuk menulis mengerti atau tidak mengerti. Karena ini pakai layar bareng-bareng ternyata ini. Oke, silakan adik-adik admin, Ponpes Al Bahroniyah, sama Darul Ulum. Siap, Pak, mengerti. Mewakili anak-anak mengerti. Baik, terima kasih. Oke ya, saya sengaja tadi panjang dan walaupun tadi saya tahu adik-adik mungkin sudah menjawab jawabannya, saya sengaja panjang dan lebar. Maksud saya adalah supaya benar-benar mengerti bagaimana menganalisa data ini. Jangan hanya sekedar menjawab oh jawabannya ini tidak ya, tapi mengerti alasannya sampai detail. Oke, baik, nomor 5 sekarang ya. Berdasarkan minat bakat yang paling diminati di kelas 12, nah ini jelas sekali ya. Kelas 12 langsung ya, ini jelas nih peran ya, 180 anak. Clear ya, ini saya pikir nggak ada keraguan, jelas. Kemudian yang nomor 6, berdasarkan jenis kegemaran melukis siswa diri untuk kelas 12 adalah melukis kelas 12, itu juga jelas sekali ya. Kelas 12 itu adalah 44, ya nggak ada masalah. Ini clear, jelas sekali ada angkanya. Kemudian ke nomor 7, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran siswa SMA Jatidiri adalah, oke, tidak sesuai ya, hati-hati ya. Kadang-kadang kita terjebak ya, ada kata tidak di sini. Oke, berarti memang kita mencari yang salah, bukan mencari yang benar. Hati-hati. Oke, yang A, kegemaran basket paling banyak diminati. Kalau ini berarti kita sudah menjumlah bola basket tadi 370. Oke. Sedangkan yang lainnya itu tidak lebih dari 300, hanya 200-an. Ya. Berarti pernyataan A, kegemaran basket paling banyak diminati itu adalah benar. Tapi ingat, tadi kita mencari yang salah atau yang tidak sesuai. Kemudian yang B, jumlah siswa seni peran 227 ya, tinggal kita jumlah aja ya. Seni peran itu adalah 40 tambah 47 tambah 180, 227. Oke, berarti benar. Yang C, jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemaran. Siswa kelas 12, wah ini dijumlah ya. Berapa nih? 200 tambah 180 itu 380 ya. 380 ditambah 88. Oke ya. Berapa itu? Oke, tinggal jumlah ya. Benar atau salah ya. Nah, kemudian yang D kita cek. Kegemaran seni tari paling sedikit ada di kelas 11. Seni tari paling sedikit di kelas 11, itu jelas salah ya. Nah, karena seni tari paling sedikit jelas di kelas 10. Ada selesai kan? Jawaban D salah ya. Kemudian jumlah siswa gemar melukis itu 160 ya.
Gemar melukis itu tinggal jumlahin aja ya. 68 tambah 54 ditambah 54. Kita tambah 44. Oke ya, kira-kira begitulah ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita langsung bisa mendapatkan mana yang salah. Baik, sampai nomor 7. Apakah adik-adik jelas? Mengerti semuanya? Ataukah ada pertanyaan? Ya, ini nampaknya ada ini ya. Ada yang jawabannya mungkin kurang tepat ya. Yang salah ada beberapa ya. Kita cek ya. Yang option C ya. Option C kita cek tadi. Oke, oh ya, kita cek yang E ya. Gemar melukis. Gemar melukis tadi 68 tambah 54 itu 112 ditambah 44. Ya, sudah ya. Itu salah juga ya. Oke. Oke, berarti ya sudah. Kalau ini ada 2 atau 3 jawaban salah ya pilih semuanya ya. Maksud saya adalah ini kan untuk latihan soal, berarti adik-adik kan bisa mengerti ya mana yang salah dan mana yang benar. Jelas adik-adik? Tidak ada pertanyaan di sini, tinggal ngitung aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa nomor? Aing mau, ada yang mau ditanyakan? Aing mau. Buka kamera. Oh iya. Apa? Oke. Oke, jelas ya? Oke, jadi ini tinggal Sorry. diciptakan saja mana yang benar dan mana yang salah ya. Oke. Oke, baik. Soal nomor 1 sampai nomor 7 saya pikir clear ya. Yuk, sekarang kita bicara dari soal nomor 8 sampai nomor 10. Adik-adik, saya beri waktu 3 menit. Silakan kerjakan dulu nomor 8 sampai nomor 10. Yuk, 3 menit dari sekarang. Ingat, cara ngerjakan soal model seperti ini adalah adik-adik harus melihat soalnya dulu. Lihat soal, baru ke wacana. Jangan wacana ke soal. Nanti adik akan wasting time. Akan boros waktu. Ya, baik. Nah, bagi adik-adik semuanya, silahkan yang belum absen, silahkan absen. Ada di kolom chat ya. Silahkan adik-adik absen di kolom chat. Oke, untuk membuktikan bahwa adik-adik mengikuti sesi di siang ini. Kalau di kelas sih saya yakin nggak ada masalah ya, harusnya ikut semua ya. Terutama yang ikut secara pribadi. Gitu. Silakan coba kerjakan dulu 3 menit, nomor 8 sampai nomor 10. Saya ingin mereview, tadi kalau kita bicara data ya, ada 5 hal yang adik-adik pelajari ya dari data itu. Yang pertama adalah lihat naik turunnya data. Ulangi lagi, naik turunnya data. Yang kedua, lihat maksimal atau minimalnya data, maksimum minimum data. Yang ketiga adalah average-nya atau rata-ratanya. Yang keempat adalah jumlahnya. Yang kelima adalah selisihnya. Biasanya itu yang ditanyain. Jumlah, selisih, naik turun, maksimal minimal, atau rata-rata. 5 pertanyaan favorit dari sebuah tabel atau grafik atau sebuah data yang diberikan. Baik, ada yang sudah mengerjakan nomor 8, 9, dan 10. Mohon tulis di kolom chat nomor 8 apa, 9 apa, 10 apa. Misalnya ya, 8A, 9B, 10C misal. Silakan tulis di kolom chat supaya saya tahu siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Kalau ini klasikal ya jawaban kelasnya berapa ini? Yang paling dominan ya di nomor 8. Silakan. Boleh tulis di kolom chat. 8 apa, 9 apa, 10 apa. Maju ke depan. Oke, silakan dari Yang Kontes Darul. ketik. Oke, 8 apa dari Darul Ulum? A, B, C, D, E. Nomor 8 mudah ya. Berdasarkan tabel udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara tahun 2019, paling tinggi di negara mana? Ini mudah sekali ya. Tinggal lihat tabel 2019 paling tinggi mana.
Jelas dari Indonesia. Ini soal paling mudah. Oke. Kemudian nomor 9. Pada tahun 2016 sampai 2019, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah yang paling rendah ada di negara. Nah, kalau ini dijumlah ya. Jadi Indonesia dijumlahin nilainya berapa? Vietnam dijumlahin nilainya berapa? India dijumlahin nilainya berapa? Cina dijumlahin nilainya berapa? Thailand dijumlahin nilainya berapa? Cari yang paling rendah. Tapi gini ya, Indonesia kayaknya enggak ya, terlalu tinggi ya. Mau jumlahin yang rendah, mungkin apa ya? Thailand bisa jadi. Oke. Kemudian Cina mungkin ya, yang kecil-kecil angkanya, betul? Mungkin sekilas antara Cina sama Cina, Thailand ya. Cina. Cina, Bang. Cina ya, oke, good. Yang penting dijumlah aja bisa ya. Oke. Kemudian nomor 10, jumlah impor udang Jepang tahun 2019 adalah Jepang, ya tinggal jumlahin aja 2019 ya. 16.000 sekian ditambah 13.000. Itu kalau ini sederhana aja, dijumlahin angka gedenya aja ya. 16.000 tambah 13.000, 29.000. 29.000 tambah 14.000 itu berapa ya? 43.000 ditambah 4. Itu 4 ya, sekitar 40-an ribu atau 50 ribuan mungkin ya. Oke. Nomor 10 jawabannya apa? A, B, C, D, E. Berapa nomor 40? Nah, maaf, nomor 10 jawabannya apa? Itu kelihatan ya, 16.000 tambah 13.000 sudah 30.000 lebih itu ya. 30.000 udah 40.000 ya. Ya sekitar 50 ribuan ya. 50 ribuan itu. Oh, sebentar. Tahun 2019 masa sih 39.000? Coba kita cek ya. 2019. Sebenarnya saya sudah bikin pembahasan ya. Oke, cek di sini ya. 50.000 ya. Kelihatan ya. Oke. Ya, oke. 50.000 ya. Dan tadi juga kelihatan ya. Dari awal aja udah 30.000. 30 tambah 9 udah 39. Tambah 10 ribuan ya. 50.000 sekian lah ya. Oke, kira-kira gitu ya. Tinggal dijumlahkan. Baik, oke adik-adik. Itu nomor 10 ya. 8 dan 10. Sampai di sini saya mau tanya, apakah adik-adik bisa mengerti semuanya? Kalau adik-adik mengerti, Ya, bisa mengerti. bisa mengerti ya. Terima kasih Mbak Elsa. Yang lain dari Bahroniyah, mengerti Bahroniyah? Ponpes Al Bahroniyah. Baik, kemudian dari Ponpes Darul Ulum bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, mantap sekali ya. Ini mungkin habis makan siang ya jawabannya ya. Mantap ya. Oke. Baik, adik-adik semuanya, itu 10 soal awal saya. Nah, kemudian di soal nomor 11 dan 2 sampai 20 ya, ini akan disajikan oleh teman saya. Ya, ini teman saya ini juga salah seorang pengajar juga yang sudah lama mengajar, selama pengajar berpengalaman yang beliau mengajar di Jogja walaupun S1 dan S2-nya di Jawa Timur ya. Akan saya panggilkan Bapak Fadel Rosidi. Saya persilakan Bapak Fadel untuk mengisi ya dari nomor 11 sampai nomor 20. Silakan Bapak Fadel. Oke, terima kasih Pak Adit. Saya bisa share. Admin bisa itu.